Halo guys, hari ini kita berkenalan dengan Santo Basilius Agung. Siapakah dia? Basilius Agung lahir pada tahun 329 di Kasara, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Kedua orang tuanya yaitu Basilius Tua dan Amelia beserta neneknya Makrina Tua diakui dan dihormati gereja sebagai orang kudus. Demikian pula dengan Makrina Muda dan kedua adiknya Gregorius dari Nisa dan Petrus dari Sebaste. Basilius dididik oleh ayahnya dan neneknya Makrina Tua. Pendidikan ini menumbuhkan iman yang kokoh dan murni dalam dirinya. Basilius kemudian melanjutkan pendidikannya di Konstantinopel dan Athena. Di Athena, ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, ia kemudian kembali ke Kasara dan menjadi pengajar retorika ilmu pidato. Dalam waktu singkat, namanya sudah dikenal luas. Ia bangga atas prestasi dan kemasyhuran namanya dan senang dengan pujian orang. Oleh karena itu, lama-kelamaan ia menjadi sombong dan cenderung mencari hormat duniawi. Namun atas pengaruh kakaknya Makrina Muda dan kedua adiknya, ia mulai tertarik pada corak hidup membiara. Ia lalu berhenti mengajar dan berangkat ke Mesir, Palestina, Syria, dan Mesopotamia untuk mempelajari corak hidup membiara. Sekembalinya dari perjalanan itu, ia bersama Petrus Sebaste adiknya membangun suatu biara pertapaan di Pontus. Di tempat itu ia bertapa dan menjalani hidup yang keras bersama dengan beberapa rekannya. Aturan hidup membiara di Pontus mengikuti contoh dari Santo Pachomius dari Mesir. Kehidupan membiara yang dibangunnya merupakan bentuk kehidupan membiara yang pertama di Asia Kecil. Oleh karena itu, Basilius digelari sebagai bapa perintis hidup membiara di Gereja Timur. Di Gereja Barat pengaruh Basilius dikenal melalui Santo Benediktus, pendiri Ordo Benediktin dan Abbas Biara Monte Cassino. Pada tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup Kasara, menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang berwatak tegas dan bersemangat. Kepandaian, kesucian, dan kerendahan hatinya menjadikan dia tokoh panutan bagi umatnya dan uskup-uskup lain. Selain giat membela kebenaran ajaran Kristiani terhadap serangan kaum Arian, Basilius juga memperhatikan kepentingan umatnya, terutama mereka yang miskin dan melarat. Karya sosial yang dirintisnya amat luas dan modern. Kaum kaya yang tidak mau mempedulikan sesamanya yang miskin dan melarat dikecamnya habis-habisan. Ia membangun sebuah rumah sakit namanya Basiliad untuk menampung orang-orang sakit yang miskin. Untuk membela dan mempertahankan ajaran iman Kristiani terhadap ajaran sesat Arianisme, Basilius menerbitkan banyak buku-buku liturgi dengan berbagai pembaharuan. Dari antara ribuan surat yang ditulisnya itu tersimpan 300 surat hingga kini. Dari surat-surat itu kita dapat mengetahui kepribadian Basilius sebagai seorang yang mahir, pandai, dan beriman. Meskipun badannya amat kurus karena hidup bertapa yang keras dan penyakit, namun semangat pelayanannya tak pernah pudar. Ia pun tetap ramah dan rendah hati terhadap semua umatnya. Basilius meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Perayaan untuk memperingati Santo Basilius adalah pada tanggal 2 Januari. Oke guys, demikian gambaran singkat tentang Santo Basilius Agung. Jangan lupa tetap dukung akun atau channel ini dengan subscribe, like, komen, dan follow ya.